Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, saged dipun mulai nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu segenap jamaah Majelis Taklim Ibadur Rahman yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita mengawali dengan memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bersama-sama kumpul di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap semoga senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua tergolong ke dalam golongan pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita akan mengkaji tema lanjutan dari misteri akhir dunia, yaitu terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, yang dimana mudah-mudahan kita berharap dari kajian ini semakin membuat kita tersadar, semakin membuat kita bersegera di dalam beramal, dan mudah-mudahan semakin membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Ini kok wajah-wajahnya kok cerah-cerah nih, Pak. Alhamdulillah. Anten apa nih, Pak? Terima. Padahal Indonesia katanya sedang gelap nih, Pak. Pripun kabarnya Bapak Ibu sedaya nih? Alhamdulillah, sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahiman wa rahimakumullah, terakhir kita sudah selesai di pembahasan tentang Ya'jud dan Ma'jud, dan pada pertemuan kali ini ada 3 pembahasan karena ini pembahasannya ringkas, okay. Ada 3 tanda kiamat yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu al-khusufus tsalatsa. Jadi penenggelaman di 3 tempat. Kemudian ada ad-dukhan, okay.
yaitu asap. Kemudian yang ketiga ad-dabbah, binatang melata yang dapat berbicara. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita sampaikan kembali bahwasanya kita ini sudah di dalam pembahasan tentang asyratus sa'atil kubra, tentang tanda-tanda kiamat besar. Okay. Jadi pembahasan yang lalu tentang turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, termasuk juga adanya pembenaman di 3 tempat, kemudian nanti adanya ad-dukhan atau asap dan seterusnya. Ini adalah pembahasan tentang kiamat apa Bapak Ibu? Kubro, okay, tentang kiamat besar, okay, yang dimana disebut oleh Rasulullah SAW, ya, ini ibarat, ya, kalung, bandul-bandul kalung yang apabila sudah terlepas satu, maka yang lainnya akan saling lepas, akan saling berurutan. Jadi satu tanda keluar, tanda-tanda yang lain pun juga segera bermunculan. Okay. Ini terkait dengan kiamat kubra. Okay. Dan alhamdulillah ini kitabnya sudah tipis sekali ini Bu, sudah mau khatam. Nah, makanya menawi khataman Pak Harun ingkang tanggung jawab nih. Ngaten ya Pak Amam ya. Iya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah yaitu, ya, tentang wuku'u thalathati khusufin, ya, yufajji'un naslaha. Jadi ada peristiwa di mana 3 tempat, yang dimana 3 tempat ini mengalami peristiwa pembenaman, atau bahasa mudahnya buminya niku ambles, sampai kemudian apa yang ada di atas itu kemudian semuanya terbenam masuk ke dalam bumi. Yang ini kemudian membuat geger manusia, membuat orang-orang itu, ya, ribut, membuat orang-orang itu geger. Kenapa? Karena ya terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau di beberapa tempat, ya, terutama di Amerika dan juga di beberapa tempat di Eropa, ini sudah terjadi. Cuma ya tidak terlalu ya, termasuk juga beberapa waktu lalu saya dengar kabar di Purworejo itu ada sawah, okay, tiba-tiba kemudian ambles, kemudian jadi danau, okay. Pernah dengar Pak Bu? Dekat di Purworejo. Yeah. Nah, ini gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya adalah di mana bumi itu akan ambles, ya, kemudian apa yang ada di atasnya itu akan terperosok jatuh ke dalam bumi. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah disebutkan insyiqaqul ardi wa ghiyabu ma fawqaha fi dakhiliha. Jadi bumi itu terbelah, ya. Jadi yang dimaksud makna al-khusuf, ya, penenggelaman atau pembenaman itu adalah di mana bumi terbelah, kemudian wa ghiyabu ma fawqaha fi dakhiliha, ya, apa-apa yang ada di atasnya itu seketika hilang karena masuk ke dalam. Nah, ini makna daripada pembenaman, ya. Waqad waqa'a fi zamanil madi wal hadir, ya, anwa'un minal khusuf. Dan sungguh telah terjadi pada masa-masa yang lampau atau bahkan masa yang sekarang ini terkait dengan, ya, macam-macam bentuk pembenaman tadi, ya. Jadi ini sudah terjadi, cuma nanti ada al-khusuf ats-tsalatsah al-waridah fil ahadits. Ada 3 pembenaman yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallati hiya min asyratis sa'ah, yang dimana ini termasuk bagian daripada tanda hari kiamat. Takunu, ya, akhir zaman, yang dimana akan terjadinya itu takunu fi akhir zaman, terjadinya di akhir zaman, ya. Dan
nususun katsiratun, dan dalil yang menunjukkan hal ini, nas-nas yang menunjukkan hal ini itu begitu banyak. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan di antara dalilnya adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Beliau mengatakan qala ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar faqala ma tadzakiruna qalu nudzakkiru sa'ah. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kami, kemudian kata sahabat Hudzaifah ini, beliau sementara kami pada saat itu sedang berbincang-bincang, maka kemudian Nabi bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Maka kemudian para sahabat yang sedang kumpul tadi mengatakan, kami sedang memperbincangkan tentang hari kiamat. Qala, maka kemudian beliau bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sungguh kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian menemukan sebelumnya itu ada 10 tanda. Inilah tanda-tanda yang disebut dengan tanda kiamat besar atau kiamat kubra. Fadzakara, maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang 10 tanda tersebut. Ad-dukhan, adanya asap, wad dajjal, turunnya Dajjal, wad dabbah, adanya binatang yang melata, wa tulu'isy syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat, wa nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa putra Maryam, wa Ya'jud wa Ma'jud, begitu juga dengan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, wa thalathatu khusufun. Nah, ini yang disebutkan kait dengan tema ini, yaitu terjadinya 3 penenggelaman, khosafun bil masyriq wa khosafun bil maghrib wa khosafun bi jaziratil Arab. Pembenaman yang terjadi di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah barat, dan juga di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari itu, narun takhruju minal Yaman, ada api yang keluar dari Yaman, tadrudun nas ila mahsyarihim, yang dimana api ini akan menggiring manusia menuju ke mahsyar, ke tempat berkumpulnya mereka. Jadi ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 10 tanda yang disebut oleh Rasulullah yang mengindikasikan sebelum terjadinya sebelum terjadinya hari kiamat. Tentu apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bukan kemudian berurutan. Tadi yang disebutkan ini bukan berurutan, karena tadi disebutkan di awal ada terbitnya matahari dari mana? Barat. Kok baru kemudian turunnya Nabi Isa? Tidak, tapi sebenarnya Nabi Isa lebih dahulu nanti matahari terbit dari barat nanti setelah menjelang akhir begitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Jadi ada pasukan yang dimana pasukan ini ini terdiri dari orang-orang yang keluar dari ahli Syam. Jadi mereka ini satu pasukan yang keluar dari penduduk Syam, yang kemudian faidza kanu bil bayda, yang manakala pasukan ini sudah berada di sebuah tempat namanya Bayda, ada yang menyebutkan Bayda niki as-sahra, yaitu padang pasir. Tempatnya di mana? Ini antara Mekah dan Madinah. Jadi dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah, pasukan ini disebutkan di dalam hadis ini khusifa bihim, mereka dibenamkan. Jadi seluruh pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan
tentang terjadinya pembenaman. Berarti jelas adapun yang disebutkan pembenaman yang terjadi di Jazirah Arab, ya, ini adalah tempatnya yaitu di antara Makkah dan juga Madinah, ya, di satu tempat di padang pasir antara Makkah dan juga Madinah. Adapun tempat yang lain yang disebutkan baik itu di timur ataupun di barat, ini tidak disebutkan secara secara spesifik tempatnya niku betul-betul di mana niku wallahu a'lam. Yang jelas di akhir zaman menjelang hari kiamat akan ada pembenaman tersebut, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ahadits fi khusufi ukhra taqa'u uqubah ala ma'asin. Ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menunjukkan tentang pembenaman ini, yaitu sebagai bentuk uqubah, hukuman ala ma'asin, atas mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan. Okay. Jadi ada keterangan hadis Nabi SAW yang dimana pembenaman itu terjadi karena disebabkan apa Bapak Ibu? Maksiat. Okay. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, ini hadisnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, hadis sahih ala syarti Muslim, hadis sahih dengan syarat Muslim. Disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yabidu qaumun min hadhil ummah ala ta'amin wa syarabin wa lahwin. Jadi satu kaum dari umat ini bermalam, ya, di atas makanan, minuman, dan juga lahwun. Lahwun itu perkara sia-sia. Ya, artinya apa? Ya, mereka sedang bermalam dengan keadaan berpesta, bermalam dengan keadaan melakukan hal-hal sia-sia. Dalam hal ini itu bermaksiat. Fayusbihuna qad musihu khonazir, yang dimana di pagi harinya kaum dari kalangan umatnya Rasulullah yang berpesta dengan maksiat tadi, di pagi hari didapati mereka telah berubah, ya, dengan menjadi khonazir. Khonazir niku babi, ya. Wala yakhsafanna biqabaili fiha, dan akan dibenamkan kabilah-kabilah di dalamnya, wa fi dauri fiha, dan juga rumah-rumah di dalamnya, hatta yusbihu fayaqulu, sampai di pagi hari orang itu menjadi geger, mereka mengatakan khosafal lailah bi bani fulan, khosafal lailah bidari bani fulan. Tadi malam, ya, bani fulan dibenamkan. Tadi malam, ya, rumah-rumahnya bani fulan itu sudah ambles begitu, ya. Wa arsala alaihim hasba hijarah, bahkan turun kepada mereka hujan batu. Wa arsala alaihim rihal hakim, bahkan juga akan datang kepada mereka angin yang panas. Anginnya apa Bu? Panas. Fatan sifahum, yang dimana kemudian ini membuat mereka binasa, kama nusifat man kana qablahum bisyurbihim al-khamri wa aqlihim riba, yang dimana kebinasaan itu seperti kebinasaan yang terjadi kepada orang sebelum mereka disebabkan karena mereka minum khamar, makan riba, walabisahumul harir wattikhadimul qainat, dan juga disebabkan karena mereka memakai sutra, ya, ini bagi laki-lakinya, dan juga mereka ittikhadumul qainat, mengambil biduan, okay. Wa qati'atuhumur rahmi, dan juga disebabkan dosa mereka di dalam, ya, memutus tali silatu rahmi. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, okay. Hadis ini disebutkan terkait dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh satu kaum, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi kaum yang lain, ya, karena mereka bermaksiat kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini spesifik, jelas, artinya jelas di sini nanti disebutkan kaumnya Bani Fulan dan Bani Fulan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tadi sudah disebutkan apa saja maksiat yang ya mereka lakukan sehingga kemudian mereka ini dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi disebutkan karena minum apa Bapak Ibu? Khamr. Ya, kita perlu ketahui ya, tentu ini tidak hanya sekedar minum khamr saja. Jadi khamr itu kan sesuatu yang dapat memabukkan. Ya, maka apapun yang serupa, yang sejenis dengan apa Pak Bu? Khamr ya. Jangan kemudian kita maknai minum khamr niki wah yang mabuk-mabukan niki yang akan di napa Pak Bu? Ya, tetapi kalau yang narkoba niku napa? Aman betul nggih. Nah, tetapi apapun yang itu bisa menghilangkan akal ya, yang dimana itu bisa membuat seorang itu mabuk ya, maka ini ya sama ya. Jadi maksiat yang dilakukan apakah itu ya meminum minuman keras, apakah itu meminum apa Pak? Hah? Sabu-sabu apa boleh? Ya apapun jenisnya ya, pil koplo ya. Napa? Nggih. Jadi sakniki nggih wonten sing boten napa boten saged tumbas pil koplo nggih, tumbas lem Aibon niku nggih. Ngelem mabuk napa Pak Bu? Mabuk lem nggih. Niku. Jadi ini yang pertama ya yang disebutkan oleh Rasulullah ya, maksiat yang dilakukan yaitu karena apa? Mabukan. Kemudian yang kedua memakan apa? Memakan riba ya dengan berbagai macam apa niku jenis-jenisnya ya. Dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Nah, maka ini kita juga perlu berhati-hati ya, terkait dengan apa? Riba ya. Di majelis kami ya, di Mutiara Quran itu kita punya majelis khusus tentang membahas harta halal maupun haram ya, tentang berbagai rezeki ya. Itu ketika sudah pada pembahasan riba itu ternyata banyak perkara-perkara yang kecil sekalipun kadang orang itu jatuh ke dalam perkara apa Bapak Ibu? Riba ya. Contoh nukar uang. Contoh nama Pak Bu? Nukar uang. Nukar uang itu ya supaya tidak terjadi riba itu harus yadan biyadin secara tunai. Secara apa Pak Bu? Meskipun antara suami dan apa? Istri. Bapaknya mau apa? Tumbas nawa. Ya. Gandeng uangnya besar, kemudian sama istrinya, Bu niki ditukar umpama 50.000. Ibunya ngasihnya cuma 40.000. Gandeng ting dompet niku entene namung pinten? Ya, 50-nya diterima, 40-nya dikasihkan ke bapak. Okay. Ini juga termasuk perkara riba, bayangkan. Okay. Sering terjadi boten-boten niku Pak Bu. Sering Bu ya. Lah ini Bu, makanya kita harus mengilmui supaya apa? Supaya praktek-praktek riba itu tidak terjadi kan begitu. Dan ini sering, nggih. Maka apa? Nggih, Bapak ampun kemudian akadnya tukar. Tapi akadnya apa Pak? Hutang, nggih. Nyambut ngoten nggih. Nah, itu boleh. Begitu. Ya, tapi kalau akadnya tukar ya dan biyadin. Nabi ya memberikan penjelasan nominal harus sama dan dalam keadaan cash. Artinya cash niku tunai. Satu tadi nominalnya sama, kemudian yang kedua tunai pada saat itu juga. Pada saat apa? Itu juga. Ya, artinya apa? Misalkan ya, jadi dalam satu majelis misalkan niki Pak, antene namung kawan dosa sing dosane mangke sonten, niku riba. Ngoten niku. Jadi harus dalam satu napa niku majelis. Uangnya harus sama. Nggih, maksudnya misalkan 50.000, misalkan ditukarkan 10.000-an berarti 10.000-nya pinten Pak Bu? 5 kan begitu. Kalau misalkan kurang sak lembar itu masuk riba. Atau tadi ya
juga harus dalam satu majelis. Okay. Artinya ya saat itu juga ya, kalau ditunda meskipun nanti sore itu betul-betul diberikan, ini masuk kategori riba. Maka ini hal-hal kecil yang sering terjadi yang perlu untuk kita Bapak Ibu pahami. Belum lagi nanti dengan perkara-perkara yang yang lain. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga wala bisahumul harir, ya, yaitu memakai sutra. Ya, ini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sutra diharamkan untuk kaum laki-laki dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sutra apa boleh Pak Bu? Hah? Mas. Okay. Nah, jadi dua hal ini bagi kaum laki-laki haram untuk dipakai, tapi bagi kaum perempuan untuk ibu-ibu beribu diperbolehkan. Okay. Jadi halal bagi kaum perempuan. Kemudian tadi ittakhadul qainat. Al-qainat di sini disebutkan jam'u qainatun wa hiya al-mar'ah al-mughniyah. Jadi ya, al-mar'ah al-mughniyah. Jadi di sini disebutkan al-qainat adalah yaitu perempuan yang menyanyi. Jadi biduanita. Oke. Biduanita. Nuwun sewu ya. Ngundang biduanita kemudian wonten saweran apa niku, Pak? Hah? Wonten sing sok nyawer boten mriki, Pak Bu? Okay. Nah, jadi ini juga bagian daripada maksiat yang dilakukan. Yang terakhir disebut oleh Rasulullah SAW, kaum yang dibenamkan ini di antara maksiatnya adalah juga memutus iya, jadi ya perkara yang barangkali ya menurut sebagian orang ringan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan perkara besar, okay? Yaitu kaitannya dengan memutus silaturahmi. Maka Rasulullah SAW ya selalu menganjurkan agar umatnya ini selalu menyambung Bapak Ibu. Iya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang cara agar seseorang itu bisa masuk surga. Caranya gimana, Pak? Afsus salama bainakum. Yang pertama ya menebarkan Bapak Ibu? Salam. Afsus salama bainakum. Wasilul arham. Yang kedua sambung silaturahmi. Yang ketiga ya wa at'imut ta'am. Ya memberi makan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ya waqumu bin nasi wan nasu niyam. Bangun di waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur, artinya sholat bangun tahajud. Kemudian Rasul mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Kalau itu dilakukan, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Nah, ini diantara ya petunjuk Rasulullah, dan yang disebutkan di situ termasuk di dalamnya adalah menyambung tadi Bapak Ibu. Iya, sementara perkara memutus silaturahmi ya, ini termasuk perkara yang dapat mendapatkan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini disebutkan ya, selain daripada sebab maksiat ya, yang dilakukan ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membenamkan ya satu tempat ya, di sini juga disebutkan ya ini bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembenaman yang terjadi pada menjelang hari kiamat. Sekarang kita masuk kepada yang kedua yaitu ad-dukhan ya. Dukhan niku artinya apa Pak Bu? Asap. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullah taala
as-sa'atu mutanawwi'ah. Jadi kiamat ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanda-tandanya itu bermacam-macam. Minha ma yata'allaqu bil ardi. Jadi ada tanda kiamat yang terkait dengan bumi, ya, yang terkait dengan apa? Bumi. Di antaranya apa? Ya, di antaranya tadi pembenaman tadi itu terkait dengan apa Bapak Ibu? Bumi, ya. Wa minha ma yata'allaqu bin nas. Kemudian ya tanda kiamat ada yang terkait dengan manusia. Terkait dengan apa? Manusia. Contohnya apa? Kakathratin nisa wa qillatir rajul. Contohnya adalah banyaknya jumlah wanita, ya, sedikitnya jumlah apa? Laki-laki. Nun sewu, mriki kata ibu-ibu apa bapak-bapak sakniki, Pak? Hah? Apa kata ibu-ibu tadi? Ya. Ya, jadi ini memang ya tanda kiamat yang terkait dengan apa Bapak Ibu? Manusia. Bahkan ya dalam hadis Nabi disebutkan di akhir zaman itu perbandingannya satu laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Oke, satu laki-laki berbanding dengan apa? 50 wanita. Oke. Kalau di Indonesia pun 1 banding pinten niki, Pak? Hah? Wallah alam katanya ada yang mengatakan 1:5. Okay. Nah, tapi wallah alam datanya beribun. Okay. Cuma yang jelas ya, mau dimanapun itu kita dapatkan ternyata memang lebih banyak kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki, dan ini bagian daripada sunnatullah. Okay. Bagian daripada apa? Sunnatullah. Okay. Meskipun ada juga yang menyebutkan ya, kalau sedikitnya laki-laki itu selain karena di akhir zaman banyak terjadi apa Pak Bu? Peperangan ya, juga ada yang menyebutkan kalau sebab sedikitnya laki-laki itu juga karena kaum perempuan Bu niki Bu ya. Nah, nuwun sewu menawi bapak-bapak kok wonten darah tinggi dan lain sebagainya ampun digetak-getak Bu nggih. Nah. Marai cepat nama Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Ini tanda yang terkait dengan manusia. Wa minha ma yata'allaqu bil akhlaq. Begitu juga nanti ada yang terkait dengan akhlak, tantisyari zina, seperti halnya menyebarnya perbuatan zina. Ini kaitannya dengan karakter, kaitannya dengan akhlak, di mana zina tidaklah terjadi kecuali manusia di akhir zaman itu sudah hilang sifat malunya. Oke, sudah tidak punya sifat apa Bapak Ibu? Sudah tidak punya sifat malu. Oke, nun sewu. Begitu juga sekarang hari ini terjadi banyak ya perzinaan, bahkan disebutkan ya nanti maraknya perzinahan itu terjadi itu ya itu tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Okay. Bahkan orang itu bisa berzina di tengah jalan seperti apa? Binatang, naudzubillah. Okay. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan ya fenomena akhlak, fenomena moral yang terjadi di tengah-tengah apa Bapak Ibu masyarakat. Dan kalau zina sudah menyebar, ini alamat ya tanda dekatnya hari kiamat ya. Maka kita ya perlu untuk berhati-hati. Begitu juga wa minha ma yata'allaqu bis sama. Ada yang terkait dengan ya langit ya. Wa minhu ad-dukhan. Di antara yang terkait dengan langit ini adalah yaitu yang disebut dengan ad-dukhan ya, asap ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-aslu fi hadhil alamah min alamil sa'ah qauluhu azza wa jalla ya. Pokok dari tanda ini termasuk bagian daripada tanda kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ada surat namanya surat ad-dukhan. Surat apa Bapak Ibu? Ya, coba kalau buka ayatnya ayat 10 sampai 13.
Surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Yang artinya, maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Jadi langit itu berubah menjadi kabut apa Bapak Ibu? Asap. Kemudian ayat berikutnya, yaghshan nasa hadza 'adzabun alim, yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Maka manusia pada saat itu berdoa, wahai Tuhan kami, hilangkanlah azab itu dari kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan setelah turunnya azab, padahal sebelumnya telah datang seorang rasul, ya, yang datang kepada mereka untuk memberi penjelasan. Jadi kondisi ketika sudah terjadi dukhan, terjadi tanda kiamat besar ini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak manusia yang kemudian sadar dan pengennya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini nampaknya waktunya sudah tidak Bapak Bu, tidak memungkinkan, ya. Nah, kenapa? Apalagi ketika kemudian nanti matahari sudah terbit di mana Bapak Ibu? Barat, ya. Ini juga waktu di mana sudah tidak ada kesempatan bagi seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada di sini sebutkan, ya, satu riwayat dari Masruq, ya, di mana beliau mengatakan, kunna julusun inda Abdullah ibni Mas'ud, kami pernah duduk-duduk di sisi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fa'atahu rajulun faqala, kemudian ada seorang yang datang mengatakan, ya Aba Abdurrahman, inna qasan yaksi wa yaz'umu anna ayatat dukhan taji'u fata'khudhu bi anfasil kufar wa ya'khudul mu'minina minhu kahayatiz zukam. Fajalasa Abdullah wa huwa ghadban. Jadi ada orang yang menceritakan, ya, kaitannya dengan dukhan itu adalah akan mengambil jiwa-jiwanya orang-orang kafir, ya. Jadi dukhan itu akan mematikan apa Bapak Ibu? Ya. Kemudian, ya, memberikan keselamatan bagi orang beriman. Maka Abdullah bin Mas'ud ini marah dan mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa innahu, ya, man alima minkum syai'an falyaqul bima ya'lam. Barang siapa yang mengetahui di antara kalian, hendaklah dia hanya mengucapkan sesuai yang diketahuinya saja. Wa man lam ya'lam, sementara barang siapa yang enggak tahu, falyaqul Allahu a'lam, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Fa innahu a'lamu li ahadikum an yaqula lima la ya'lam. Karena sesungguhnya saya mengetahui ada salah seorang di antara kalian yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ya. Kemudian fa innallaha qala li nabiyhi kul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Nah, di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allahumma sabak kasabai Yusuf, ya. Jadi beliau, ya, menceritakan peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini kaitannya dengan, ya, perkara sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Apa itu, ya? Ayat yang dimaksud tadi adalah yaitu ketika, ya, manusia itu mengalami krisis, mengalami apa Bapak Ibu? Krisis paceklik, ya. Mengalami masa-masa paceklik. Yang kemudian, ya, dari 7 tahun masa paceklik itu
sampai-sampai orang itu ya mereka kemudian karena lapar kondisinya niku napa niku karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, kemudian wayaduru ila samai ahaduhum fayara kahayatid dukhan, yang dimana ketika mereka melihat ke langit ya mereka mendapatkan pandangan mereka itu diliputi dengan dukhan, dengan asap napa kabut yang napa tebal. Nah, niki menunjukkan ya terjadinya apa yang disebut dengan apa Bapak Ibu dukhan. Jadi menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud dengan dukhan di sini adalah yaitu karena kondisi paceklik di akhir zaman sebagaimana pernah dialami oleh masanya Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Orang-orang saking kelaparannya kemudian ketika melihat ke langit ya langit itu berubah menjadi apa? Asap. Nah, ini penafsiran daripada sahabat siapa? Ibnu Mas'ud ya. Adapun yang lainnya ya warrajih, adapun yang rajih an-dukhan minal ayat al-muntadirah allati lam taqau ba'd. Ayat yang disebut dengan dukhan ini adalah ayat yang sebelumnya belum pernah terjadi. Okay, artinya kabut asap tebal ini sebelumnya belum pernah apa Bapak Ibu terjadi. Termasuk juga kebakaran yang terjadi di mana dulu niku Pak Bu? Hah? Amerika. Boten di Indonesia di mana niku? Ya, lahan-lahan dibakar niku nggih. Nah, yang kemudian terjadi asap tebal niku boten niku nggih. Adapun yang terkait dengan ayat tadi yadharu fis sama'i dukhan baina wadihin yara kulla ahadin. Jadi ya ayat tadi surat Ad-Dukhan ayat 11 ini menunjukkan akan terjadi ya menjelang hari kiamat asap yang tebal yang nyata yang dapat dilihat oleh setiap orang okay. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadza adzabun alim. Asap itu menjadi pertanda apa Bapak Ibu? Adab yang pedih ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Tanda yang berikutnya kita masuk kepada ad-dabbah yang ketiga yaitu adanya dabbah. Apa itu dabbah? Oke. Dabbah ini adalah binatang melata yang dapat berbicara. Apa tugasnya dabbah? Ya. Tugasnya dabbah ini memberi tanda, Pak Bu. Memberi tanda. Apakah dia orang beriman atau apa? Kafir ya. Adapun ya dalil yang menunjukkan tentang dabbah niki Bapak Ibu jemaah rahimakumullah ada di dalam surat An-Naml ayatnya ayat ke-82 ya, surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun ya. Dan apabila ya ucapan mereka itu telah diputuskan maka dikeluarkanlah bagi mereka dabbatan minal ardi binatang melata dari bumi tukallimuhum yang dimana dia akan berbicara kepada mereka annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun dan bahwasanya manusia terhadap ayat-ayat kami mereka tidak meyakini. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dabbah di sini ya, ini adalah termasuk di antara tanda daripada tanda nama Pak Bu kiamat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menyatakan kalau kepalanya niku kepala banteng, matanya niku seperti mata babi. Bentuknya niku luar biasa. Jadi itu ada keterangan-keterangan ya terkait dengan apa yang disebut dengan dabbah tadi ya. Namun dari ayat An-Naml 82 tadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang perlu kita yakini adalah satu annaha dabbah haqiqah. Satu binatang melata ini adalah hakikat. Artinya hakikat niku pasti akan apa Bapak Ibu terjadi ya. Kemudian yang kedua tukallimu ma'an nas, bahwasanya ya binatang ini dengan izin Allah mampu untuk berbicara dengan manusia.
Kemudian yang ketiga, takhruju minal ard. Dabbah ini keluar dari bumi, ya. Min aina takhruj, pertanyaannya dari mana keluar, ya. Ada yang berpendapat kila min Jabal Safa bi Makkah. Ada yang berpendapat satu, keluarnya dabbah ini dari Bukit Safa, di Mekah. Ada yang berpendapat waqila min asfalil Ka'bah. Ada yang berpendapat dabbah ini keluarnya dari bawah Ka'bah. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang keluarnya Ka'bah, keluarnya dabbah. Waqila minal badiyah ayas sahar. Ada yang mengatakan keluarnya dari satu perkampungan atau keluarnya ini dari gurun, ya, dari gurun. Nah, ini pendapat-pendapat yang menunjukkan tentang keluarnya dabbah. Walam yuthbit fi mawdi'i khurujiha haditsun sahih. Namun Syekh Al-Arifi mengatakan tidak disebutkan secara pasti, ya, di dalam hadis sahih tentang letak keluarnya Bapak Ibu dabbah. Ini hanya sebatas pendapat-pendapat ulama yang mengatakan demikian, ya. Akan tetapi fanaqulu, kita sebutkan, nu'minu bi annaha satakhruju kama akhbarallah. Kita percaya bahwa dabbah ini akan keluar sebagaimana yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinna la na'lamu min aina satakhruju. Akan tetapi kita tidak tahu dari mana binatang ini akan Bapak Ibu akan muncul, okay? Nah, munculnya di mana? Wallahu a'lam. Okay. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa hikmah yang akan dapatkan dari munculnya dabbah ini? Yaitu nusimun nas ay al-wasmu huwal kaybin nar. Jadi dabbah ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini akan memberikan tanda, ya, akan memberikan apa Bapak Ibu? Tanda, ya. Di sini disebutkan ba'dama tasibut dabbah annas, setelah dabbah ini memberi tanda bagi manusia, wa yatabayyanul haq minal batil, maka pada saat itu jelaslah mana yang hak, mana yang batil. Wal mu'min minal kafir, juga pada saat itu menjadi jelas dengan tanda-tanda yang tanda yang dibuat oleh dabbah ini kepada manusia, mana manusia-manusia yang iman, mana manusia-manusia yang kufur. Ini tugasnya sinten Pak Bu? Dabbah tadi, yaitu memberi tanda kepada manusia, siapa di antara mereka yang beriman dan juga siapa di antara mereka yang apa Bapak Ibu? Yang kufur. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini terjadi disebutkan di sini qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Terjadinya perkara ini yaitu, ya, sebelum terbitnya matahari dari sebelah mana Pak Bu? Barat. Kenapa? Karena kalau sudah matahari itu terbit dari sebelah barat, maka ini tanda-tanda kehancuran alam semesta semakin dekat. Maka ya ini sudah menunjukkan bagaimana kemudian, ya, kalau matahari sudah terbit dari barat niku sudah dipastikan tidak ada orang yang beriman, ya. Kenapa? Karena nanti setelah dabbah memberi tanda tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, innallaha yab'atsu rihan minal yaman al-laynu minal harir. Allah akan mengirim angin yang lembut, ya, bahkan lebih lembut daripada sutra, itu yang bertiup dari Yaman, ya. Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqala habbatin, tidaklah angin itu menerpa seorang pun yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi, ya, min imanin, ya, dari keimanan. Artinya ada iman meskipun hanya ya, illa qabadathu, melainkan dengan angin itu
orang beriman tadi akan wafat, akan meninggal dunia. Maka ya sekali lagi, ketika seluruh orang yang beriman itu sudah Allah wafatkan, yang tersisa sinten Bapak Ibu? Hah? Orang kafir. Ya, maka seburuk-buruknya manusia adalah yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat, yang mengalami begitu bangun di pagi hari matahari terbitnya mboten saking timur malih Bu, tapi terbitnya dari mana? Barat. Oke. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini sudah masuk tentang peristiwa terbitnya matahari dari barat. Wah, niki sampun penutup niki Pak. Pertemuan terakhir besok niki insyaallah niki ya. Terakhir penutup yaitu terbitnya matahari dari mana? Barat. Barangkali nanti bisa kita lanjutkan tentang kondisi hancurnya dunia itu seperti apa. Kemudian nanti masih ada pembahasan yang lain kaitannya dengan peristiwa pasca hari kiamat. Manusia akan dikumpulkan, adanya mizan. Mizan itu apa Bapak Ibu? Timbangan. Kemudian nanti ada ujian yang disebut dengan as-sirat, jembatan yang ada di atas lubang-lubang neraka. Sebagai ujian, orang diwajibkan semuanya lewat situ. Ya, orang-orang yang beriman tentu akan mendapatkan keselamatan, ya, tidak terjatuh ke dalam api neraka. Kemudian juga nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana surga beserta dengan gambaran-gambaran nikmat-nikmat di dalamnya. Begitu juga ada gambaran tentang surga dan bagaimana kengerian-kengerian yang ada di dalamnya. Terus meskipun kitab ini kita telas, sebenarnya pembahasannya masih apa Bapak Ibu? Masih panjang. Ini hanya sebatas pembahasan sampai dengan berakhirnya alam semesta ini. Berakhirnya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Jih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam uang 100.000, terus dia mengembalikan 110.000 sebagai tanda terima kasih. Itu merupakan perintah apa? Pinjam 100.000, mengembalikannya pinter Bu? Iya. Tidak minta dan tidak diakatkan Bu. Ya? Memberikannya sekaligus atau tidak? Ini berbeda nanti. Memberikan sekaligus 110.000 dengan memberikan 100.000 dulu, baru 10.000-nya ini pakai benten. Katanya yang 10.000 sebagai tanda terima kasih setelah dipinjam. Kalau seperti itu masuk kategori riba. Tapi kalau misalkan ini 100.000-nya saya kembalikan pun sah nggih. Nah, terus baru kemudian napa niku? Niku benten niku dengan langsung napa niku? Intinya ngoten niku. Nggih. Jadi boleh kita memberikan napa istilahnya. Dan itu kan tidak ada, yang jelas satu, tidak boleh ada akad di awal. Kalau sudah ada akad di awal, mangke kalau saya mengembalikan saya apa niku kasih uang terima kasih ya niku riba. Tapi kalau tanpa ada embel-embel demikian di awal, tidak ada akad demikian, murni dari apa niku orang yang ingin mengembalikannya, dan tadi ya jelas sudah selesai dulu akad yang pertama, ini sudah dikembalikan, baru kemudian apa niku itu diperbolehkan. Terus jangan langsung ngoten niku. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Misalnya gini, saya pinjam uang Ustaz 100.000, terus kita kembalikan 100.000, terus saya nambahin Ustaz ini sebagai hadiah karena saya pinjami.
maksud saya, biar besok kalau setelah pinjam lagi, dipinjami lagi gitu. Berarti nggak usah. Niatnya? Ya kalau mau saya pinjam lagi, biar dipinjami lagi. Kalau seperti tadi secara apa niku akad sah Pak, boleh begitu. Tapi kalau secara niat ya innamal a'malu binniyat. Niku mawon. Dikembalikan kepada niatnya napa masing-masing seperti itu. Ya. Jadi pripun? Enggak boleh kalau dia saya kalau pinjam lagi, dipinjami lagi. Kalau itu memang niatnya seperti itu dan itu nanti bisa juga masuk kategori riswah, kategori suap. Ya, karena punya suap itu kan memberikan sesuatu dengan niatan kita mendapatkan apa niku? Sesuatu kan begitu Pak. Itu nanti khawatirnya masuknya riswah Pak. Oke. Jadi tanda terima kasihnya itu dikhawatirkan menjadi riswah karena orang itu niatannya supaya tadi kan begitu Pak. Allah alam bismillah. Ya. Wah, kok jadi tambah banyak lagi Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, niku sampun jelas, niku ada akad di awal, ada perbincangan seperti itu di awal, itu jelas masuk kategori akad riba. Ora aja niku. Aja niku jelas, nggih. Jadi apa namanya? Nilai lebih kemudian bernilai riba seperti itu. Allah alam. Baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah, niki sudah lebih 5 menit menurut saya Bu. Betul apa ya Pak Amal? Maka kita tutup kajian pagi hari ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kebaikan kepada Allah untuk diri kita, keluarga-keluarga kita, kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, juga kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan juga kita doakan untuk kebaikan negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan negeri ini negeri yang damai, aman, sentosa. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala maitan illa rahimtah wala usran illa yassartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الاستقامة واختمنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك زوجا صالحا وزوجة صالحة وأولادا صالحة. اللهم اجعلنا ومن أبنائنا وذريتنا من أهل الخير ومن أهل الإيمان ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقة ومن أهل الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري بأحكامك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu kita, doa-doa kita semua senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dari kami atas segenap salah dan khilafnya mohon maaf. Saya akhiri wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.